Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas latihan ya untuk PTS untuk kelas 10 di semester genap, gitu ya. Jadi mungkin seandainya pembahasan ini sedikit terlambat, gitu ya, tapi semoga bisa menjadi bahan belajar bagi siswa-siswi kelas 10 di semester genap ini untuk mapel kimianya ya supaya ke depannya jika menemukan ya atau jika mendapati soal-soal yang tipenya sejenis ya yang seperti ada pembahasan pada video yang saya share pada hari ini, semoga bisa membantu untuk belajarnya jauh lebih baik lagi gitu ya. Baik, segera kita mulai pembahasan soal-soal yang terkadang gitu ya, yang terkadang keluar di PTS ya, yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang mungkin secara umum ya di tiap-tiap sekolah dengan bab yang tipenya sama gitu ya, tapi hanya sedikit mungkin soal-soal yang berbeda pada bilangan gitu ya dan pada jenis zatnya. Oke. Nah, baik, soal yang pertama, misalkan seperti ini, logam natrium jika direaksikan dengan gas oksigen akan membentuk natrium oksida, gitu ya, rumus kimianya Na2O. Kemudian terdapat beberapa percobaan berikut ini, ya, ada datanya, yaitu sampel A, ya, massa Na2O-nya 1,02, gitu ya, sampel B 1,548, sampel C 1,382, gitu ya. Kemudian massa yang Na 0,757, kemudian sampel yang B 1,149, yang C 1,025. Kemudian massa oksigennya adalah 0,263, kemudian yang B 0,399, kemudian yang C 0,357. Oke, jadi ini adalah data sampelnya seperti ini. Oke. Nah, yang ditanyakan biasanya nanti ya, apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentukan perbandingan massa natrium dan massa oksigen. Nah, baik. Maka untuk menjawab baik A maupun B ya, apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Oke. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Ini sampelnya saya tulis kembali ya dengan data yang sama. Kemudian pertanyaannya saya tulis kembali juga ya supaya istilahnya di slide ini jauh lebih luas. Oke. Nah, perhatikan karena di sini adalah senyawa Na2O, kemudian yang ini adalah masanya Na dan masanya oksigen ya. Maka untuk mengetahui apakah tabel ini sudah sesuai ya, maka jumlahkan antara masanya Na dengan masanya oksigen. Kita jumlah dulu ya. Jadi antara ini dengan ini, kalau dijumlah, saya letakkan di sini 1,02. Oke, kita tulis dulu perkara nanti sama atau tidak dengan yang ada di sini, nanti kita pikir kembali. Gitu ya. Ini kita jumlah dulu, berikutnya ini dengan ini, sehingga hasilnya 1,548. Kemudian ini dengan ini kita jumlah, ternyata hasilnya 1,382. Ya. Nah, ternyata setelah kita amati hasilnya sama. Ya, tiga-tiganya sama. Ini 1,02, 1,548 dan 1,382. Ya. Nah, maka untuk pertanyaan yang A, apakah data tersebut sudah sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Maka jawabannya semua data benar ya atau datanya memang sudah sesuai. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah sama-sama persis. Oke, jadi nanti kalau menemukan tipe seperti ini, ya cara mengerjakannya begini. Kemudian seandainya misal ada data B yang tidak sama, itu ya, di sini menghasilkan misal kalau dihitung hasilnya 1,8, di sini 1,5, berarti kan tidak sama, ya. Nah, maka cukup nanti bisa ditulis datanya semua data tidak sama, hanya sampel A dan C yang sama, gitu ya. Jadi misalkan seperti itu.
Oke, tetapi karena pada tabel ini A, B, dan C, sampel A, B, dan C semuanya benar, ya, maka otomatis semua datanya benar, gitu ya, yaitu sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Oke, yang B, perbandingan massa natrium dan massa oksigen. Oke, nah ini kita bandingkan, gitu ya, alias kita bagi saja. Berarti, nah 0,757 dibagi 0,263. Kita tulis dulu hasilnya 2,878. Ya, ini boleh menggunakan bantuan kalkulator, ya, mengingat datanya bilangannya mungkin tidak pas. Tapi biasanya nanti Bapak Ibu guru di sekolah akan memberikan data yang mudah dibagi, gitu ya. Baik, yang kedua, ini dan ini kita bagikan, ketemunya ini 2,879. Kemudian yang C, lakukan hal yang sama, ini kita bagi ini, ya. Nah, ternyata hasilnya mirip-mirip, gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan pendekatan, yaitu 2,88. Sehingga, berapakah perbandingannya? Nah, maka perbandingannya kita bisa bulatkan saja, yaitu 288 dibagi 100. Gitu ya. Jadi ini kita bulatkan ke atas, jadinya 2,88, ini juga. Ya, nah ternyata kan ini sudah paling mendekati ya, jadi boleh 2,88. Nah, 2,88 kalau kita buat perbandingan berarti kan 288 dibagi 100. Nah, perbandingannya berapa supaya lebih mudah? Ya, dua-duanya masing-masing bisa kita bagi 4. Gitu ya. Maka yang atas jadi 72, yang bawah jadi 25. Ya, maka ketemulah 72 dibanding 25. Ya, jadi jawabannya adalah 72 dibanding 25. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, ini hanya contoh saja ya, dikarenakan di sini ada bilangan yang tipenya memang tidak pas ya, tetapi secara data dia sudah benar, gitu ya. Maka sekali lagi pendekatan perbandingan ini kita anggap benar, ya, kita anggap benar berdasarkan hukum perbandingan tetap. Oke, bisa difahami ya. Jadi seandainya menemukan tipe seperti soal ini, maka cara mengerjakannya seperti yang saya tunjukkan pada video ini. Oke. Nah, baik, sekarang soal nomor 2. Diketahui perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam senyawa CuO adalah 4 dibanding 1. Berarti 4 miliknya Cu, 1 miliknya oksigen. Sudah paham ya? Nah, sekarang tentukan massa CuO yang terbentuk dan sisanya. Ya, jika ABCDE, ya, jika yang diketahui ini. Nah, ini tabelnya sudah saya tulis dulu. Ya, untuk yang A, ini maksudnya Cu-nya 8, oksigennya 2 gram. Oke, kemudian ini maksudnya adalah perbandingannya. Ya, perbandingannya kita tulis di sini. Berarti yang Cu nanti adalah 4, oksigennya adalah 1. Oke, kita tulis dulu seperti ini. 4 dan 1. Kalau sudah, maka caranya 8 bagilah dengan 4. Itu ya, sehingga ketemunya 2. Yang 2 ini bagilah dengan 1. Maka ketemunya ternyata juga 2. Nah, kalau ini hasilnya sama, ya, alias kembar, ya, maka nah seperti ini. Massa CuO langsung dijumlah dari sini. 8 ditambah 2 yaitu 10 dan tidak ada sisa. Itu ya. Kenapa? Karena hasil baginya sama. Jadi, saya ulangi, kalau hasil baginya sama, maka massa CuO-nya langsung dijumlah dari yang atas ini. 8 ditambah 2 dan sisanya tidak ada. Oke. Sekarang poin yang B. Yang B, tabelnya saya tuliskan di sini. 12 gram dengan 3 gram. Ini ya, 12 gram dengan 3 gram. Nah, perbandingannya kita tulis, yaitu 4 dibanding 1. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi. 12 bagilah dengan 4, yaitu 3. Kita tulis di bagian bawahnya. Ini juga sama, 3 dibagi 1. Oh, ternyata juga 3. Lihat, hasilnya kembar lagi. Nah, maka massa CuO, sekali lagi, ini tinggal dijumlah. 12 ditambah 3, yaitu 15.
gram dan sisanya tidak ada. Oke, paham ya? Baik, sekarang yang C sama D. Nah, ini sudah saya tulis ya. C dengan D-nya. Sekarang kita lihat yang C-nya dulu. Seperti tadi perbandingannya saya langsung 4 dengan 1. Nah, maka seperti ini. 20 bagilah dengan 4. Maka hasilnya 5. Ternyata 10 dibagi 1 hasilnya 10. Nah, Pak, kalau hasilnya beda seperti ini gimana? Kalau beda seperti ini, maka 10-nya dicoret. Yang gede kita coret. Kita tidak ambil. Yang diambil yang kecil. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka 5 ini kalikan lagi dengan yang di atas. Ya, 5 kalikan 4, yaitu 20. Lihat yang berwarna merah. Kemudian 5 kalikan 1 yang ada di sini, yaitu 5. Perhatikan yang berwarna merah. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia beda, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, maka berapakah massa CuO-nya? Lihat yang berwarna merah. Kita jumlah 20 ditambah 5, jadinya 25. Ya. Nah, kalau ini angkanya kembar dengan ini, nah maka dia habis. Nah, yang angkanya tidak kembar berarti sisa. Gitu ya. Lihat di sini 10, di sini 5. Nah, berarti yang sisa adalah oksigen. Oke. Nah, maka sisanya oksigen adalah 10 dikurangi 5, yaitu 5 gram. Oke, itu ya. Nah, yang D juga sama. Perbandingannya kita tulis dulu. Ya, yang D itu tadi ada 32 gram dengan 5 gram. Kita tulis dulu, ini 4, ini 1. Maka 32 dibagi 4 adalah 8. 5 dibagi 1 adalah 5. Nah, maka yang gede kita coret, yang besar kita coret. Ya, yang 8 dicoret. Sehingga lakukan perkalian tadi. Ya, 5 kalikan 4 yang ada di sini. Berarti 20. 5 kalikan 1 yang di atas berarti 5. Nah, terus kalian lihat. Yang angkanya kembar berarti habis. Ini 5, ini 5. Oh, habis. Berarti yang sisa adalah CuO. Ya, nah maka massa CuO mirip dengan sebelahnya yang berwarna merah di jumlah. Itu ya. Ini kebetulan sama-sama 20 dan 5. Oke. Jadi yang berwarna merah ini di jumlah. Itu ya, kalau terjadi perbedaan. Kemudian massa CU-nya tentu saja 32 dikurangi 20. Jadinya 12 gram. Oke, paham ya? Jadi kalau dengan tabel seperti ini, mengerjakannya jauh lebih mudah. Oke, soal nomor 3. Unsur X dan O bisa membentuk senyawa XO dan X2O3. Ya. Pada massa X yang sama, maka perbandingan massa unsur O pada kedua senyawa tersebut. Oke, kita tulis dulu bentuk senyawanya. X dan O, dia bisa membentuk XO dan X2O3. Kita tulis dulu XO, X2O3. Oke, nah kalimatnya yang diminta adalah pada massa X yang sama. Perhatikan pada massa X yang sama. X yang sama berarti jumlah X-nya harus sama. Kalau X-nya 1 harus dengan 1. Gitu ya. Pak, X-nya satunya 1, satunya 3. Berarti gimana caranya? Ya, yang 1 harus jadi 3. Oke? Nah, maka seperti ini. Kalian bisa lihat, di sini X-nya cuma 1. Yang ini. Sementara yang ini, X-nya 2. Berarti bagaimana caranya supaya X-nya jadi 2. Berarti yang ini kita kalikan 2. Gitu ya. Sehingga senyawanya jadi X-nya 2, oksigennya 2. Karena kita kalikan 2 masing-masing. Sementara yang ini dia tetap. Kan X-nya sudah 2. Gitu ya. Nah, maka dia jadinya X-nya 2, oksigennya 3. Ya. Nah, karena X yang sama, X-nya sudah sama ini. Ini sama 2, ini juga 2. Gitu ya. Nah, maka perbandingan oksigennya, tinggal dilihat oksigennya. Satunya oksigennya 2, yang satu oksigennya 3. Berarti perbandingan oksigennya adalah 2 dibanding 3. Ya, gitu ya. Jadi, karena X-nya harus sama. Oke, kebanyakan siswa, dia langsung menjawab 1 dibanding 3.
Kenapa? Karena dia melihat dari sini. Ini oksigennya 1, ini oksigennya 3. Jadinya 1 dibanding 3. Tentu salah. Kenapa? Karena X-nya belum sama. Yang satu X-nya 1, satunya X-nya 2. Sementara di soal yang diminta adalah pada X yang sama. Oke. Soal yang keempat. Nah, misalkan ada pilihan ganda ya, bentuknya seperti ini. Contoh pasangan senyawa yang memenuhi hukum perbandingan berganda. Ya, atau ada yang bilang hukum kelipatan berganda, boleh. Tidak apa-apa. Ya, atau dikenal dengan nama hukum Dalton. Nah, maka mana di antara ini yang memenuhi hukum Dalton? Nah, saya ingatkan kembali. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu unsur dibuatnya tetap, maka perbandingan unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, nah contohnya apa? Misalnya ini C dan O. C dan O membentuknya boleh jadi CO, C2O, dan CO2. Yang penting antara C dan O angkanya selang-seling, ganti-gantian. Gitu ya. Contoh lagi, S dan O membentuknya boleh SO2, boleh SO3, boleh S2O3. Nah, sekarang dari A sampai E kita cek. Harus ada unsur yang sama. Misal, ini NO2. Berarti sebelahnya harus ada N juga. Gitu ya. Tapi di sini nggak ada, adanya S. Salah. Oke. Yang B, FeS. Ini ada Fe-nya, betul. Ini S, yang ini O. Otomatis salah. Ya, kalau mau mungkin FeS, satunya FeS2. Atau FeS3, boleh nggak? Gitu ya. Yang C, NaCl dan NaF. Salah. Gitu ya. Karena satunya Cl, satunya F. Kemudian yang D, NO dan N2O5. Betul. Ya, jawabannya yang D. Ini kan boleh. Ini ada N, ini O, ini O. Ya. Kemudian hanya beda angkanya saja. Gitu ya. Kalau yang E, P-nya sudah betul. Ya, yang salah Cl-nya. Satunya Cl3, satunya H3. Ya. Anda ini yang H3 diganti Cl5 maka boleh. Ya, PCl3 dan PCl5. Oke, paham ya? Jadi soal nomor 4 jawabannya yang D. Oke. Baik, yang kelima. Diketahui data percobaan pembuatan senyawa pirit sebagai berikut. Ini ya, besinya ada 7, 14, 21, belerangnya ada 8, 16, 24. Ya. Nah, kalau ada tabel seperti ini, kalian bisa cek dulu. Ini adalah miliknya Fe, kemudian yang ini adalah miliknya S, yaitu sulfur. Yang ini miliknya pirit, FeS2. Nah, karena yang ini adalah senyawa, maka seperti tipe soal pertama tadi, antara Fe dan S kita jumlah dulu. Gitu ya. Berarti 7 ditambah 8. Kita tulis dulu hasilnya 15. Ini juga sama, 14 ditambah 16, jumlahnya 30. Kemudian 21 ditambah 24. Hasilnya 45. Nah, kalau sudah ini kita bandingkan dengan yang di sebelahnya. Apakah betul? Ini kan yang di tabel ya. Kemudian yang berwarna merah ini kan kita menjumlah dari sini. Ya. Biasanya kayak gini biasanya ada yang salah biasanya. Ya, tapi dalam soal ini ternyata tiga-tiganya diambil yang benar. Nah, maka pertanyaannya berapakah perbandingan Fe dibanding S? Ya. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, ternyata apa? Nah, karena semua data benar, antara massa Fe ditambah massanya S, itu sama dengan massa FeS2, yaitu ini. Lihat, ini 15, ini juga 15, berarti betul. Ini 30, ini 30 juga betul. Ini 45, ini juga 45. Nah, maka
Perbandingan FE dibanding S, kalian ambil dari deretan ini yang paling kecil saja atau yang paling sederhana, yaitu jawabannya 7 dibanding 8. Itu ya, jadi cukup seperti itu saja. Ya, jadi soal tipe seperti ini jebakannya banyak. Ya, jadi sekali lagi, kalau untuk perbandingan tetap selalu angkanya yang tipenya tipe bulat dan sederhana. Ya, artinya selama angkanya bisa disederhanakan, gitu ya, atau kalian bilangnya angkanya bisa diperkecil, ya maka harus diperkecil, gitu ya. Misalnya perbandingannya 4 banding 6. Ya, kalian menghitung ketemunya 4 banding 6. Nah, biasanya di jawaban adanya 2 banding 3, gitu ya, karena 4 dan 6 masih bisa lebih disederhanakan kembali. Ya, oke. Nah, baik, inilah pembahasan soal PTS yang bisa saya bantu share ke kalian kelas 10 ya. Semoga dari video pembelajaran pada hari ini bisa membantu kalian belajarnya lebih semangat lagi. Itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.